mempresentasikan proposal bisnis plan kami yang berjudul Pisang Kribo. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari saya Khairul Isa, dan di samping saya Nunung Nanti, di Septiani, Maria. Itulah perkenalan dari kelompok kami. Salam sejahtera. Sebelumnya, saya Khairul Isa, perwakilan dari kelompok 4. Kami di sini akan mempresentasikan proposal bisnis plan kami yang berjudul Pisang Kribo. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari di sebelah saya. Saya maskernya bisa dibuka sebentar aja, biar nggak sesak di presentasi itu bikin napas. Kalau nggak biasa pakai masker, apa pas sebentar aja ya. Nanti selesai boleh pakai lagi. Next. Oke, silakan. Saya Yuyun Septiani. Saya Dimananda Puspita. Saya Del Fitri. Saya Maria. Saya Nunu. Itulah perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menyampaikan hasil pembahasan dari proposal kami. Yang pertama akan saya sampaikan. Nanti akan disampaikan bergilir dengan kelompok. Untuk pendahuluan dari proposal kami ini adalah, karena kan di sini budaya masyarakat itu di Indonesia ini kan terkenal dengan budaya konsumtif ya. Jadi termasuk dalam hal makanan kecil atau makanan ringan. Banyak dari masyarakat Indonesia yang memilih makanan yang ringan, lezat, sehat, dan harganya terjangkau. Karena budaya konsumtif inilah, banyak masyarakat yang memanfaatkan usaha dalam produk makanan ringan, baik usaha kecil, menengah, dan tingkat atas mau. Mulai dari memproduksi makanan ringan dengan inovasi-inovasi baru, usaha-usaha kecil di Indonesia mulai mengembangkan inovasi baru dengan memanfaatkan sumber daya alam, terutama pangan-pangan lokal. Ini kami kutip dari jurnal Ahmawati et al. Tahun 2015. Jadi alasan kami berdasarkan dari penjelasan di atas tadi, jadi pisang merupakan salah satu pangan lokal yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk, terutama makanan ringan seperti keripik pisang, pisang goreng, pisang crispy, banana roll, dan lain sebagainya. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, menjadi alasan kami menjadi alasan kami memilih pisang sebagai bahan utama untuk produk kami. Dengan mengembangkan hasil produk pisang akan menjadikan nilai tambah jual pada pisang. Oleh karena itu kami memilih pisang kribo yang akan dijadikan produk usaha. Selanjutnya, di sini ada metode laporan. Yang pertama, kami melakukan persiapan. Sebelum masuk ke dalam tahap produksi, terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan untuk menciptakan sistem produksi yang efektif dan teratur serta mempertahankan mutu produk yang optimal. Berikut persiapan-persiapan yang dilakukan. Ada pemilihan bahan dan alat produksi. Produksi pisang kribo tentunya menggunakan bahan dan alat yang memiliki kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, karena pemilihan dan penggunaan alat serta bahan dapat memengaruhi mutu produk pisang kribo. Yang kedua, dari riset harga. Dalam penjualan pisang kribo, riset harga dalam proses produksi sangat mempengaruhi ya dalam penjualan produksi. Riset harga dilakukan untuk mengetahui harga pisang dan harga hasil produk pada umumnya. Saat riset harga dilakukan dengan baik, maka keuntungan yang didapatkan akan tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika riset harga tidak dilakukan, maka akan mengalami kendala pada proses pemasaran dan kerugian. Selanjutnya, proposal ini akan dibacakan oleh kawan saya secara bergilir. Yang keempat yaitu proses produksi. Proses produksi pisang kribo ini diawali dengan menyiapkan bahan dari alat. Alat yang digunakan dalam proses pembuatan pisang kribo adalah baskom besar, sendok, nampan, wajan, spatula, saringan, penggoreng, kompor gas, dan saus. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan adalah pisang, tepung, kulit pangsit, garam halus beriodium, gula, air, minyak goreng, keju, coklat, dan nata. 5. Prosedur pembuatan.
A. Pembuatan pisang kribo. Maaf, saya akan mengambil alih untuk proses pembuatan pisang kribo. Di sini ada pisang raja. Jadi pisang raja ini terlebih dahulu kita pisahkan dari kulit ya. Setelah kita pisahkan dari kulit, isi pisang ini kita iris menjadi 2. Sesuai keinginan kita lah, kalau tidak mau diiris bisa option ya. Terus yang kedua kita menyiapkan tepung yang bahan-bahannya ada tepung tapioka, air, garam tentulah yang beriodium, gula. Selanjutnya dijadikan diadon menjadi satu. Setelah itu pisang tadi yang telah diiris kita masukkan ke dalam adonan tepung tadi. Setelah itu kita lanjut menyiapkan kulit pangsit. Kulit pangsit kita iris memanjang. Setelah itu isi pisang yang telah kita adonkan tadi ke dalam tepung kita baluri ke dalam kulit pangsit yang sudah kita iris tadi. Selanjutnya kita mulai menggoreng. Setelah digoreng kita tiriskan. Selanjutnya akan proses varian untuk pembuatan varian rasa. Proses varian rasa pisang kribo yang pertama yaitu baluri bagian atas pisang yang telah digoreng dengan coklat atau matcha. Taburkan keju yang telah diparut pada bagian pisang yang telah dibaluri coklat atau matcha. Pembahasan yang pertama, ide pokok. Dengan melihat perkembangan zaman pada saat ini yang semakin maju, kebutuhan manusia akan gizi semakin meningkat. Setiap manusia membutuhkan makanan yang bergizi untuk menjamin kesehatannya. Masyarakat Indonesia terkenal dengan budaya konsumtif, yakni memiliki makanan yang ringan, lezat, sehat, dan harganya terjangkau. Kesempatan bagi kami untuk membuat usaha makanan ringan dengan banyak kalangan yang suka makanan-makanan tersebut dengan mengembangkan olahan pisang dengan bahan dasar pangan lokal kemudian diolah menjadi pisang kribo serta dengan berbagai varian rasa yang tentunya akan menarik perhatian konsumen. Dikatakan pisang kribo karena hasil akhir dari olahan pisang ini berbentuk rambut dengan kribo dengan tekstur yang kriuk. Yang kedua, peluang produk pisang kribo. Pisang kribo memiliki prospek usaha yang menjanjikan karena produk ini belum banyak dikenal masyarakat dan masih tergolong baru. Karena pisang kribo merupakan produk inovasi baru dari bahan pangan lokal yakni pisang dan memiliki ciri tersendiri dari olahan pisang lainnya. Berikut analisis pemasaran menggunakan SWOT. Di sini ada strength atau kekuatan. Yang pertama, aman untuk dikonsumsi bagi semua usia dan juga bermanfaat bagi kesehatan karena kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, satu produk terdiri dari beberapa rasa yang bervariasi seperti coklat dan matcha. Yang ketiga, bahan produk yang terjamin dan sehat karena terbuat dari pisang yang kaya akan kandungan vitamin, karbohidrat, magnesium, serta kalium. Yang keempat, pisang kribo merupakan makanan ringan yang dapat dimakan kapanpun dan dimanapun. Yang kelima, tidak menggunakan bahan pengawet serta produk pisang kribo harganya terjangkau. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, pisang kribo belum banyak dikenal masyarakat. Yang kedua, kesulitan dalam tahapan pemasaran di awal. Yang ketiga, produknya mudah ditiru. Kemudian ada opportunity atau peluang. Yang pertama, masih jarang produk sejenis ini di pasaran. Yang kedua, masyarakat Indonesia yang sangat konsumtif akan produk baru yang unik, bergizi, dan lebih sehat. Kemudian ada threat atau ancaman. Adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang tidak terlalu mahal. Yang ketiga ada sasaran. Sasaran dalam usaha pisang kribo ini semua kalangan masyarakat menjadi sasaran baik. Mohon maaf untuk audiens, dimohon diam ya, memperhatikan presentasi. Yang usia tua maupun muda, pelajar, karyawan, mahasiswa dan lain sebagainya. Dengan adanya usaha pisang kribo ini bisa dijadikan sebagai cemilan setiap hari, jajanan khas dari pusat oleh-oleh bagi keluarga. Pisang kribo sendiri memiliki ciri khas tersendiri melalui dari rasa, penampilan, bahan yang digunakan dengan tentunya sehat dan bergizi untuk dikonsumsi, apalagi bahan-bahannya tidak menggunakan pengawet.
Yang keempat, keberlanjutan usaha produk pisang terigu. A. Rencana jangka pendek. Metode rencana jangka pendek yang akan kami jalankan untuk mencapai target pasar pisang terigu dengan memasarkan ke wilayah sekitar dahulu, dibantu dengan pemasaran melalui media sosial seperti melalui TikTok, Shopee, Instagram, Facebook, dan lain-lain, serta melakukan sistem titip dijual di warung-warung dan toko sekitar. B. Rencana jangka menengah. Setelah produk pisang terigu dikenal masyarakat sekitar, kami akan melanjutkan usaha ini dengan memiliki tempat produk tetap dan alat memadai untuk mendapat produk dan mendistribusikan pisang terigu di wilayah sekitar. C. Rencana jangka panjang. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan dan lokasi usaha pemasaran yang tepat, kami akan memperkaya variasi pisang terigu dengan inovasi rasa baru, meningkatkan kualitas dari segi bahan baku sampai produk jadi. Kemudian skala produk dan distribusi dapat diperbesar dan diperluas sehingga dapat diekspor keluar daerah atau membuka cabang di daerah lain, sehingga usaha ini dapat dikenal di seluruh penjual Indonesia. 5. Strategi pemasaran produk pisang terigu. A. Target pasaran. Setelah proses produksi sampai pengemasan produk telah dilaksanakan, kemudian kami akan menganalisis target pasar. Hampir semua kelompok usia dapat menjadi target pasar dari pisang terigu ini, baik yang usia tua maupun muda, pelajar, karyawan, mahasiswa, dan lainnya. Sebagainya mengingat bahwa potensi produk pisang terigu yang banyak manfaat kandungan gizi yang baik dapat menjadi pilihan cemilan sehat bagi mengonsumsinya. Adanya usaha ini dapat menambah pasar baru untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki serta memperluas ke daerah-daerah yang dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga dapat menambahkan pendapatan dan mengurangi tingkat pengangguran dengan cara metode reseller, serta kami juga melakukan sistem titip jual di warung-warung sekitar. B. Lokasi usaha. Lokasi usaha adalah suatu hal yang penting dalam menunjang perkembangan tidaknya suatu usaha. Pemilihan tempat lokasi usaha pemasaran yang kami targetnya tentunya yang strategis dan dengan keramaian dan dekat keramaian, seperti lokasi dekat dengan lingkungan sekolah, kampus, pasar, warung, tempat pusat oleh-oleh, dan lain sebagainya. C. Media promosi. Yang pertama yaitu internet. Promosi pisang terigu dilakukan melalui media internet karena semua orang mampu melihat perkembangan zaman yang semakin maju baik dalam hal teknologi maupun kuliner. Cara mempromosikan produk melalui internet bisa melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Lalu bisa juga bergabung ke grup-grup penjualan di media sosial supaya lebih banyak yang mengetahui tentang produk ini. Yang kedua, word of mouth. Promosi yang dilakukan cukup sederhana dan tidak memerlukan biaya. Cukup dengan bercerita dengan teman atau keluarga untuk mempromosikan produk pisang terigu, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui produk ini. Dan apabila konsumen merasa puas dengan produk yang ditawarkan, pastinya konsumen tersebut akan bercerita kepada orang terdekatnya sehingga konsumen pisang terigu akan semakin bertambah. 3. Langkah-langkah promosi. Untuk menarik konsumen di awal, pemberian diskon pada hari tertentu, memberikan potongan harga jika membeli lebih dari 3 porsi produk pisang terigu, serta memberikan bonus potongan harga untuk pelanggan yang membeli banyak produk pisang terigu. Selanjutnya yang keenam, pembahasan dari proposal kami adalah analisis keuangan. Di sini analisis keuangan yang pertama adalah untuk biaya tetap ya. Di biaya tetap ini ada untuk alat-alat yang sudah kami sebutkan di pertama tadi, ada baskom, saringan
goreng, sendok, nampan, kompor gas, pisau, wajan, spatula, snack box, dan ini termasuk dalam biaya tetap. Jadi cara kami dari harga satuan dikali berapa jumlah yang akan kami gunakan, terus dibagi lama pakai, seperti misalkan baskom lama pakainya selama 24 bulan. Jadi untuk harga satuannya 15.000, kami membutuhkan 3. Jadi 15.000 dikali 3 45.000 dibagi 24, untuk biaya per bulannya dapat 1.875 dan seterusnya. Nah, jadi didapatkan hasil total biaya tetap per bulannya itu ya didapatkan Rp56.190. Untuk total biaya tetap ini keseluruhannya 616.000. Untuk di sini ada kedua mengenai biaya habis pakai. Biaya habis pakai yaitu masuk dalam bahan ya. Di bahan ada pisang, tepung tapioka, kulit pangsit, garam halus, gula, air galon, minyak goreng, keju, saus coklat, saus matcha. Sama perhitungan seperti yang pertama tadi, tapi di sini tidak ada bulanan karena di sini termasuk dengan biaya habis pakai. Jadi total biaya habis pakai ini dalam sebulan habis 651.000. Dan di sini kami mengenakan biaya tak terduga yaitu 100.000. Jadi uraiannya, analisis keuntungan dari bisnis ini dalam sebulan kami memperkirakan memproduksi 150 box pisang kribo dengan isi 1 box yaitu 3 potong pisang kribo. Yang pertama biaya tetap perbungkus. Biaya tetap perbungkus yaitu tadi total biaya tetap yang di atas yang sudah kami totalkan dibagi 150 ini didapatkan dari hasil produksi yang kami kirakan dalam sebulan untuk pisang kribo ini per box. Jadi didapatkan sebanyak Rp375. Dan untuk yang kedua biaya habis pakai per bungkus. Biaya habis pakai ini sama seperti tadi, total biaya tadi dibagi 150 didapatkan Rp4.340. Untuk yang ketiga biaya tak terduga per bungkus 660.000. Biaya produksi per bungkus yakni 300 dari total tadi kita tambahkan semua 375 ditambah 4.340 ditambah 667 didapatkan 5.382. Jadi analisis keuntungannya di sini harga jual kami menjual 1 box yaitu 10.000. Biaya produksi tadi dari perhitungan tadi biaya produksi 5.382.000. Jadi uraiannya total penjualan jadi 10.000 dikali 150 box dikali 12 bulan didapatkan 18 juta. Biaya produksi ini tadi yang 5.382 kita kalikan dengan 150.000 dikali 12 didapatkan 9.687.600. Dari total penjualan tadi kita kurangkan dengan biaya produksi jadi didapatkan keuntungan 8.312.400. Ini keuntungan per tahun ya. Sedangkan untuk keuntungan per bulan di jumlah keuntungan per tahun tadi dibagi dengan 12 didapatkan 692.700. Jadi untuk perhitungannya lama balik modal grand total dibagi keuntungan per bulan yakni 1.367.000 dibagi 692.070 rupiah dapat 1,97. Jadi lama balik modal dari modal keseluruhan menjual produk ini diperkirakan selama 2 bulan, lebih kurang 2 bulan. Di sini ada analisis nilai gizi pisang kribo hasil perhitungan. Nama makanannya ada pisang goreng, rupiah, coklat, roti keju. Pisang gorengnya 60 gram, energinya 94,8 kalori, dan karbohidratnya 10,5 gram. Untuk lumpianya 10 gram.
energinya 12,6, karbohidratnya 1,8. Kemudian coklat 15 gram, energinya 71,6, karbohidratnya 9,5. Roti keju 5 gram, energinya 14,0, karbohidratnya ada 2,5 gram. Pegangin, Mas. Kamu pegangin. Total energinya ada 192,9 kalori. Karbohidratnya ada 24,3 gram. Kesimpulan, inovasi dari bahan pangan seperti pisang dapat bernilai jual tinggi jika mengalami proses pengolahan menjadi produk jadi, seperti produk pisang kribo. Produk ini dapat menjadi solusi dari permasalahan masyarakat yang cenderung mencari produk yang lebih sehat dan bergizi. Bagi yang belum mengonsumsi serta kandungannya tidak menggunakan bahan-bahan pengawet dan kimia. Kemudian harganya pun terjangkau untuk semua kalangan usia, serta dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat untuk berwirausaha. Sekian presentasi dari proposal bisnis plan kami. Ya, itulah dari hasil pembahasan dari kami. Jadi produk kami ini berjudul pisang kribo. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin bertanya mengenai pisang kribo, kami persilahkan. Untuk saudari Rola, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rola ini dengan NPM 1951-928. Saya ingin bertanyakan tadi pisang kribonya tidak memakai pengawet. Ya. Nah, jadi berapa ketahanan penyimpanan pisang kribo dan serta apakah mengalami kerugian jika ketahanannya tidak lama? Terima kasih. Kamu? Kak, jangan cetan loh. Untuk yang kedua, saudari Sinta, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinarami Ibunia, NKS 1931, izin bertanya terkait apa keunggulan usaha pisang kribo daripada usaha pisang lain. Terima kasih. Bisa juga. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Rola. Pertanyaannya, berapa ketahanan pisang kribo serta apakah tidak mengalami kerugian jika ketahanannya tidak lama? Kami sudah memperkirakan untuk kerugian dan keuntungan. Jadi mungkin tadi cuma perkiraannya untuk 150 dihasilkan per bulan, kemungkinan lebih soalnya kami di sana kami menyediakan stok 15 sisir. Jadi kemungkinan lebih ya dari 150 untuk per bulan. Jadi kami sudah menganalisis untuk kerugian. Sedangkan untuk ketahanannya ini mungkin seperti pisang biasanya 1 hari. Karena tidak memakai pengawet. Bagaimana saudari Rola? Ya, jelas. Terima kasih. Bener kan? Kau mau megangin ya? Capek. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta Nai. Apa keunggulan pisang kribo dibandingkan dengan pisang lain? Pisang kribo memiliki prospek usaha yang menjanjikan karena produk ini belum banyak dikenal masyarakat dan masih tergolong baru. Karena pisang kribo merupakan produk inovasi baru dari bahan pangan lokal yaitu pisang dan memiliki ciri tersendiri dan dari olahan pisang lainnya. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan Sinta, jadi pisang kribo ini keunggulannya itu yaitu dari bentuk kribonya. Kan pisang lain kan pisang goreng biasa atau pisang coklat.
dikasih coklat. Nah ini inovasi barunya berupa kribonya itu. Jadi kribo ini menjadikan daya tarik. Jadi pisang ini ada rasa kriuk-kriuknya gitu. Dan kita tambahkan topping yaitu bisa coklat, bisa strawberry, bisa rasa ya. Dari saus coklat, strawberry, matcha, coklat, dan kita ditambahkan keju di atasnya. Begitu. Bagaimana untuk saudari Sinta? Oke, ibu yang nanya. Jadi pisangnya pakai pisang apa? Pisang raja. Iya, pisang raja. Pisang raja. Waktu bikin, kenapa milih pisang raja dibanding pisang kepok? Pertimbangannya? Karena pisang raja biasa untuk dibuat pisang goreng, Bu, karena dia manis, sedangkan pisang kepok ada sedikit rasa asam. Oke, silakan. Baiklah, itu tadi presentasi hasil dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk yang bertanya dan memperhatikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and share.